kecuali kita nanti di akhirat itu bisa bersama-sama dengan muassis Nahdlatul Ulama yang kita yakin beliau-beliau itu para walinya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Sahabat dan hadirin dimanapun Anda berada, hari ini saya bertemu dengan salah satu tokoh hebat di PCNU Kabupaten Malang, di mana beliau ini adalah Ketua PCNU Kabupaten Malang, Romo Kiai Haji Hamim Khalili. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana program 1 abad yang telah dicanangkan oleh PCNU Kabupaten Malang. Berbicara tentang 1 abad, Gus Mus menulis tentang Mars 1 abad. Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar, khidmah Jam'iyah Nahdlatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah, segala puji baginya. Ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama, nusa, dan bangsa. Mari kita kuatkan niat kita bulatkan tekad kita, terus lanjut amal kita, mengembangkan khidmah kita, menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, untuk kedamaian dan bahagia bersama dalam ridha Allah, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, saya hari ini merasa sangat senang sekali kita akan berdiskusi dengan beliau menyambut 1 abad ini ya. 7 Februari kita akan berangkat ke Sidoarjo. Kita membawa armada besar 50.000 lebih warga Nahdien untuk hadir tumpah ruah di Sidoarjo. Tapi izinkan saya bertanya, ini dalam 1 tahun 2022, apa yang telah dilakukan oleh PCNU untuk mempersiapkan momen 1 abad ini? Ya, terima kasih Gus Izi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Saya telah diwawancarai oleh Gus Izi dan tim berkenaan dengan Nahdlatul Ulama. Kami PCNU Kabupaten Malang dalam menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama ini, kita tata sedemikian rupa, mulai dari kegiatan-kegiatan yang kecil sampai kegiatan-kegiatan yang besar. Kegiatan kecil maksud saya bukan mengecilkan, bukan, ada lomba-lomba, ada halaqah dan selainnya. Untuk menyiapkan 1 abad Nahdlatul Ulama di 7 Februari di Gor Sidoarjo, kita melakukan pemanasan agar masyarakat yang ada di Kabupaten Malang ini betul-betul merasakan bahwasanya saat ini kita sudah di puncak 1 abad. 7 Februari itu adalah 16 Rajab, pas 100 tahun. Kita mengumpulkan kader Nahdlatul Ulama di Gunung Kawi. Ini sekitar yang terregistrasi sekitar 16.000. Kemudian kita support juga, kita dorong teman-teman di Ansor. Saya selaku Ketua Wanhat Ansor Kabupaten Malang pada saat pelantikan di Hotel Grand Kanjuruhan, juga dihadiri seluruh Forkopimda Kabupaten Malang. Saya menyampaikan untuk memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama ini kita harus apel kader terlebih dahulu. Alhamdulillah, Ansor bisa apel kader 10.000 di Stadion Turean. Ini tidak lain sebagai usaha kita dari PCNU Kabupaten Malang untuk mensukseskan puncak resepsi 1 abad di Gor Sidoarjo. Seperti yang sampaikan tadi, kita mungkin target yang ambisius bagi kita untuk menghadirkan Nahdien
Kabupaten Malang ini ya minimal 50.000. Kita sampai sekarang terus kita koordinasi dengan Pemkab Kabupaten Malang, dengan Kemenang. Tadi juga kami juga dengan Sekda, dengan seluruh UPD dan seluruh camat melakukan evaluasi tentang kinerja kita untuk menggerakkan warga Nahdliyin ini ke Sidoarjo. Karena begini Gus saya, 1 abad ini kan 100 tahun. Tidak mungkinlah kita akan mencapai abad yang kedua 100 tahun lagi. Secara hitung-hitungan sudah tidak mungkin kita akan mencapai. Ini momen yang kita harus berbuat semaksimal mungkin selaku pengurus PJNU Kabupaten Malang. Bagaimana kita berbuat untuk Nahdlatul Ulama sebagai bentuk tadi khidmah kita. Kita tunjukkan kepada seluruh warga Indonesia, bahkan kepada seluruh dunia, NU itu betul-betul besar, masanya betul-betul banyak. Kita tunjukkan nanti di 7 Februari di Gor Sidoarjo. Itu Gus, barangkali. Selama bersama panjenengan, kami memang merasakan gerakan yang luar biasa ya. Mulai dari seperti yang di Gunung Kawi, kami juga ada di sana, hujan-hujanan juga ini ya. Lalu sejauh mana sinergi PJNU dengan pemerintah Kabupaten Malang untuk menyiapkan program 1 abad ini ya? Sejauh mana yang telah dilakukan, atau mungkin ada program-program baru yang akan dilaksanakan mungkin setelah 1 abad untuk memasuki abad berikutnya ya? Kita berbicara tentang 1 abad 7 Februari. Kenapa kita kok berbicaranya di konteks itu? Kita akan mulai awal PJNU itu, selama saya memimpin, saya punya prinsip bahwasanya era sekarang itu era kolaborasi. Jadi kesuksesan NU terutama kayak di Kabupaten Malang, kalau kita itu bisa kerjasama dengan semua institusi, dengan pemerintah daerah, dengan Kemenang, dengan perguruan tinggi, dengan organisasi-organisasi yang lain. Kita ini kan Kabupaten Malang ini kalau menurut survei sementara teman-teman, warga NU di Kabupaten Malang lebih dari 80%. 80%. Iya. Walaupun ini data ini mungkin masih ada margin errornya. Kita pada saat ini kepingin data itu real di Kabupaten Malang, kita sudah mengeluarkan surat untuk MWC dan ranting-ranting yang ada di Kabupaten Malang untuk mendata secara real warga Nahdliyin di daerah masing-masing. Kita akan ketemu nanti. Yang sekarang berkembang 80% ini, apakah itu betul-betul sama dengan data real yang ada di Kabupaten Malang? Kalau itu betul, itu kita punya potensi yang sangat luar biasa. Ini yang harus disadari betul. Alhamdulillah kita memiliki pemerintah daerah pada saat ini yang ya juga kader Nahdlatul Ulama, karena beliau Pak Bupati Haji Sanusi itu istilah Gusmen pada saat sambutan di Duren itu banser yang tidak pernah pensiun. itu sangat menarik sekali. Dan ini juga diterapkan kayaknya di seluruh UPD. Kita rapat tadi merasa enjoy sekali. Artinya seluruh UPD. Kita rencanakan nanti setelah ini pasca ini untuk sinergi PJNU dengan pemerintah daerah ini. Insya Allah bulan 3 kita sudah berbicara sama Pak Bupati, dengan Bapak Wabub, dengan Bapak Sekda, juga dengan Kepala DPRD Kabupaten Malang untuk melakukan PDPKPNU khusus pemerintah, eksekutif dan legislatif. Kita sudah data itu hampir nanti UPD dan kecamat, belum kepala desa ini. Nanti tahap berikutnya itu sudah hampir 100 itu. Jadi insya Allah lah kita sinergi ke depan ini, kalau kerjasama ini terus berlanjut, kita harmoni dengan pemerintah daerah, dengan institusi-institusi yang lain, dengan Polres, dengan TNI, ini akan luar biasa lah. Harapan kita demikian. Berarti nanti memang saya teringat dengan dawuh panjenengan ketika Lailatul Ijtima itu di kantor PC, memang kolaborasi itu sangat penting ya.
Berarti ini nanti selain itu berarti PCNO juga menekankan kepada lembaga dan Banom untuk terus berkolaborasi termasuk antar lembaga, antar Banom dan juga dengan pemerintah gitu ya. Betul Gus, itu yang sangat kita harapkan dan menurut saya itu yang harus dilakukan oleh lembaga. Pemerintah daerah memiliki satu potensi juga yang berbasis anggaran. Kita tahulah kayak lembaga kita juga, walaupun ada anggaran tapi kan minim. Ini kalau kita kolaborasi dinas dengan lembaga, ini akan luar biasa. Akan luar biasa. Kita juga punya LPBH umpamanya, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama. Ini kalau sinergi dengan Kapolres gitu, dengan kejaksaan, ini juga akan luar biasa. Artinya warga Nahdliyin ini akan mendapatkan manfaat yang insya Allah juga manfaat untuk semuanya, bukan untuk individu gitu. Oke. Warga Nahdliyin, sahabat-sahabat Nahdliyin dimanapun Anda berada, merawat jagat membangun peradaban. Ini adalah tema besar yang diusung oleh PBNU. Iya, merawat jagat dan membangun peradaban. PCNO di bawah kepemimpinan beliau memang terus bergerak untuk berkolaborasi dan mengembangkan potensi-potensi di berbagai pelosok-pelosok. Dan tentunya PCNO sangat mengharapkan warga Nahdliyin gitu ya untuk ikut terus hadir atau berperan aktif di dalam kegiatan NU ya. Nah, bagaimana dengan pandangan panjenengan tentang kita memasuki satu abad 16 Rajab 7 Februari ini, pendapat panjenengan tentang tema merawat jagat membangun peradaban diimplementasikan di PCNU Kabupaten Malang ya. Ya, merawat jagat membangun peradaban ini sudah sangat luas. Kalau kita di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang, ini sudah betul-betul bisa merasakan sinergi NU dengan bagaimana peradaban Nahdlatul Ulama di daerah di Kabupaten Malang. Peradaban kita sudah, insya Allah itu sudah diakui. Itu menurut saya bukan cuma satu daerah, tapi sudah secara nasional kita diakui. Maka tema besar itu menurut saya itu secara internasional. Ya, secara internasional. Pada satu abad nanti oleh PBNU itu juga diundang 300 tokoh dunia. 300 tokoh dunia yang akan hadir di Gor Sidoarjo itu. Ini akan menunjukkan kepada dunia, inilah Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Ini akan menjadi sangat luar biasa sekali, apalagi presiden ya pasti hadir lah di random acara itu. Random acara presiden hadir. Ini semua Kemenko itu ya terlibat aktif ini. Contoh umpamanya Pak Mahfud MD itu akan yang akan membuka acara Karnaval Nusantara yang panjangnya sampai 2 kilo. Kemudian ada Nahdlatul Tujar yang bazar UMKM. Itu yang membuka Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Nantinya kita itu memang betul-betul Islam moderat yang akomodir semua golongan, bahkan ke non-Islam juga kan gitu. Itu sangat menarik. Ke seluruh dunia sangat menarik. Berarti seandainya saudara-saudara kita non-Muslim hadir, kita welcome ya. Kita welcome. Contohnya begini Gus, pada saat kirap yang beberapa daerah itu di beberapa titik sekolah-sekolah non-Islam, sekolah-sekolah non-Islam itu keluar juga menyambut kirap NU. Ini kan luar biasa ini di Kabupaten Malang. Banyak. Dan termasuk ini yang kegiatan nanti di tanggal 5 pada puncak resepsinya Kabupaten Malang yang kita pusatkan pendopo itu siangnya kan juga ada barongsai. Ada barongsai itu yang oleh satu kelenteng, dibantu kelenteng. Di Kota Malang itu ya? Di Kota Malang, tapi pertunjukannya nanti juga di Kabupaten Malang. Luar biasa sekali. Ini kira-kira persiapan untuk satu abad ini, keberangkatan kita atau acara di kita ini sudah hampir mencapai berapa persen ya untuk persiapan berangkat? Kita sudah komunikasi dengan panitia nasional, juga dengan panitia lokal. Secara teknis kita sudah membentuk PIC di tingkatan kabupaten, juga di tingkatan kecamatan,
yang bertanggung jawab langsung atas keberangkatan di 7 Februari. Kita, ya saya sendiri kan sebenarnya juga 50.000 orang, memberangkatkan 50.000 orang, itu puluhan ribu. Ini alhamdulillah, kita harapkan ini sukses. Kita nanti setiap gelombang yang berangkat, itu akan diawal oleh patwal kepolisian. Termasuk nanti yang membawa mikrolet, yang membawa sepeda motor, itu kita sudah skema tadi, waktu saat rapat, itu tidak masuk tol kalau gitu kan, tidak masuk tol. Itu juga kita mohon nanti Polres nanti juga mengawal gitu, dan insya Allah beliau Pak Kapolres akan bersedia untuk mengawal sampai setelah itu. Memang sangat terasa ya di daerah-daerah, bahkan di tempat saya yang dengan warga-warga muslimat itu sudah hangat ini untuk berangkat di acara ini, acara 7 Februari ini. Dan harapannya setelah momen 7 Februari ini di PCNO Kabupaten Malang, khususnya di Kabupaten Malang, harapan setelah warga Nahdien datang dari sana, pulang dari sana, itu apa ya ke depannya? Ya, warga Nahdien ini lebih sadar kepada jamiah. Kepada jamiah, ke organisasinya ini. Ya bagaimanapun kita realita di bawah. Warga Nahdien ini kan masih belum banyak tahu, atau ya tahu tapi ya belum aktif. Dan kepeduliannya di organisasi. Ya buktinya lembaga-lembaga itu. Alhamdulillah sekarang lembaga kayak Ma'arif itu sudah diterima di mana-mana. Iya. Sekolah di mana-mana. Lazisnu sebagai filantropi umpamanya sudah masuk di desa-desa. Saya pantau dari sekian daerah, 33 kecamatan itu mungkin sudah semuanya. Ma'arif juga sudah semuanya, sudah. 33 kecamatan itu kan sudah luar biasa. Lembaga-lembaga yang ada ini berpacu. Ya karena menjadi pengurus pada saat ini, pimpinan lembaga, pengurus PCNU, menurut saya itu sudah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memasuki transisi di abad kedua, itu dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah, sudah dipilih oleh Allah. Ini kita membuat sejarah artinya. Untuk menjadi pengurus di puncak 1 abad itu ya 100 tahun lagi kan gitu. Untuk tahun depan sudah jadi tidak bisa. Jadi penjelasan umpamanya di mana di Ma'arif umpamanya gitu, Gus ya, Gus Izi. Kan ini 1 abad ini, masuk 2 abad. Bukan pengurus yang depan umpamanya, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya juga pengurus PJN. Kan tidak mungkin lagi buat sejarah. Untuk 1 abad masuk 2 abad, 100 tahun lagi. Ini memang menurut saya pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ya, mungkin sebelum ke statement terakhir, ini kan kita kan dari perguruan tinggi, perguruan tinggi seperti Al-Qolam dan perguruan tinggi lainnya. Ada mungkin harapan atau apa yang ingin Panjenengan sampaikan khusus untuk perguruan tinggi ini? Gitu. Ya kita berharap lah, kita kan punya LPTNU. Alhamdulillah LPTNU sekarang juga eksis sering mengadakan kegiatan-kegiatan di Unisma kayak gitu ya kan. Ya kita harapkan nanti perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Malang ini ya mengejar lah dengan ada yang di kota. Kita harus bersama-sama untuk membesarkan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Malang itu. Ya seperti Unira, seperti Al-Qolam, Ibnu Sina, terus ada lagi Wali Songo, Sunan Kalijogo. Kolaborasi harus. Oh iya, ini perguruan tinggi itu jangan merasa bersaing gitu. Tapi ini bagaimana melakukan kerjasama untuk membesarkan bersama gitu. Itu mungkin fastabikul khairatnya di sana. Jangan merasa kemudian dikecilkan, dijatuhkan, ya jangan. Bukan masanya menurut saya begitu. Dan ajakan terakhir untuk warga Nahdien, himbauan untuk sahabat Nahdien ya, untuk ikut dan terus aktif di kegiatannya. Ya, saya harapkan kepada warga Nahdlatul Ulama khususnya seharusnya di Kabupaten Malang ini untuk menghadiri acara bersama-sama di Gor Sidoarjo 7 Februari 16 Rajab depan, kita rombongan bersama-sama. Kita harapkan jenengan terregistrasi. Artinya jenengan warga Nahdien yang mau berangkat itu mendaftarkan diri ke Ranting, ke MWC, syukur-syukur sampai ke PCNU. Bukan apa-apa, kita bawa ambulan banyak ke sana karena orangnya banyak.
Sidoarjo kita mempunyai zona tersendiri, zona 2C namanya. Di sepanjang daerah itu adalah tempat kita. Kita insya Allah pakai pita ungu di sana. Pakai pita ungu. Karena yang pakai pita ungu kabarnya itu tidak bisa masuk ke pita merah gitu. Jadi memang betul-betul dizonasi oleh kepolisian. Jadi kita harapkanlah warga NU ini berbondong-bondong ke sana cuma melakukan pendaftaran atau memberitahu, artinya gitu, bukan pendaftaran kemudian harus bayar, memberitahu kepada ranting dan MPC. Kemudian yang kedua, kita harapkan warga Nahdliyin setelah ini, setelah satu Habar, kita bersama-sama membesarkan Nahdlatul Ulama ini. Yang punya lembaga pendidikan, marilah ke Ma'arif. Yang warga biasa, mari kita sadar, kita harus bersedekah melalui Lazis Nur. Dan juga lembaga-lembaga lain yang ada. Kita harapkan ke sana. Sebagai wujud kita, warga Nahdlatul Ulama, peduli kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Tidak ada harapan lain bagi kita, kecuali kita nanti di akhirat itu bisa bersama-sama dengan muassis Nahdlatul Ulama yang kita yakin beliau-beliau itu para walinya Allah. Kita akan diajak bersama ke surganya Allah. Itu yang kita harapkan. Itu Gus mungkin yang bisa kami imbau. Berbuat semaksimal mungkin itu adalah salah satu statement yang sangat penting untuk kita warga Nahdlatul Ulama dalam merawat jagat, membangun peradaban. NU Kabupaten Malang menghadapi satu abad di bawah kepemimpinan Kiai Haji Hamim Khalili terus bergerak untuk berkhidmah dalam berbangsa, bernegara, dan berkemanusiaan. Kami mengucapkan terima kasih Yai atas waktunya, ya, dan juga rekan-rekan yang hari ini hadir di tempat ini. Luar biasa sekali, terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara ini bermanfaat dan kita tunggu talk show berikutnya untuk lebih memahami program-program PCNU Kabupaten Malang. Dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Sama-sama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.